warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusya Putra, absen 28. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang ketidaksamaan dua variabel. Nah, apa sih itu ketidaksamaan dua variabel? Ketidaksamaan dua variabel merupakan bilangan yang berpangkat satu yang memuat tanda ketidaksamaan. Nah, tanda ketidaksamaan ini diantaranya ialah kurang dari atau lebih dari. Nah, bisa juga menggunakan kurang dari sama dengan dan atau lebih dari sama dengan. Oke. Nah, habis itu pada umumnya variabel ditulis sebagai variabel x dan variabel y. Oke, sampai di sini penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke, saya akan menjelaskan nomor 1, yaitu Pak Eko menimbang buah menggunakan timbangan 2 lengan, 2 buah apel. Nah, di sini aku nulis permisalannya X itu apel, Y itu jeruk. Jadi aku tulis langsung aja 2 buah apel. Berarti 2X karena apel dan 5 buah jeruk. Berarti plus 5Y, maaf. Beratnya kurang dari 1 kg. Berarti kurang tuh gini, 1. Lanjut, 6 buah apel berarti 6X dan 2 buah jeruk berarti ditambah 2Y. Beratnya lebih dari, ya, ini lebih ya, tadi ini kurang dari, ini lebih dari, berarti gini 1. Jawablah dengan persamaan linear. Nah, oke, kita langsung jawab aja. Ini tulis 2X tambah 5Y. Nah, kan kita mau nyari X sama Y nya, jadi kita ubahin ini ke sama dengan 1. Nah, dari soalnya juga dikasih keterangan kalau 1 kg itu ada 10 ons. Jadi ini sebenarnya kita ganti 10. Ini juga karena ngikutin ini, jadi kita ganti 10 juga. Nah, kita tentuin X sama Y nya nih. Kelihatan? Nah, X sama Y nya kalau misalkan kita tutup X nya nih, kita mau nyari Y nya. Y nya berarti 10 bagi 5, Y nya 2. Ini 0. Kalau kita nyari Y nya, berarti X nya 5. Ini 0. Oke, lanjut. Ini kan udah nih ke 1. Ini sekarang 6X tambah 2Y lebih dari 10. Oke, kita tentuin dulu X nya sama Y nya. Oke, kita misalkan mau cari Y nya, mohon maaf, Y nya ini maaf ya, ini 1 sama dengan, mencari Y nya berarti 10 bagi 2 itu 5, berarti Y nya 5 di sini ya. Nah, oke, kita mau nyari Y nya, X nya nih, kan 10 bagi 6 tuh nggak bisa, maaf, 10 bagi 6 itu kan nggak bisa. Berarti gimana caranya biar ini tuh hasilnya sama dengan 10. Ini kita bisa, ini tuh X nya 1, di sini Y nya 2, jadi 6 kali 1 6, 2 kali 2 itu 4, jadi 6 tambah 4 itu 10. Jadi kita bisa juga X nya 1, ini Y nya 2. Sekarang tinggal digambar grafiknya. Di sini kelihatan kan? Nah, seperti ini ya. Seperti ini kelihatan? Ini kelihatan. Nah, oke, kita langsung buat aja. Kalau X itu 0,2, berarti di sini ya 2 nya kurang lebih. Terus 5,0. Iya 5,0 berarti tuh 2 3 4 5. Sini lah ya kurang lebih 5,0. Sekarang 0,5 berarti 2 3 4 5. Sini lah ya kurang lebih. Sama 1,2. 1,2 sini. Sini, maaf. Nah, udah nih. Taruh, ada yang belum ketemu nih. 0,5. Udah. 0,2 nya belum. 0,2. Berarti sini. Nah, iya sini. Nah, iya. Ini tinggal kita tarik garis, taruh, maaf. Kita tinggal tarik garis saja, tapi putus-putus gini ya. Nah, jadi seperti ini grafiknya. 2X tambah 5Y ya kurang dari 10. Apakah substitusi nilai X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0 ini benar? Itu diketahui substitusi X itu 0, Y juga 0. Maka di sini 2 kali 0 ditambah 5
5 kali 0, 2 kali 0, 0 tambah 0, lalu 0 kurang dari 10, dan ini merupakan pernyataan yang benar ya. Lalu untuk bikin grafiknya itu tadi kan di sini 2 dan 5, kita tarik garis gitu ya. Terus karena tadi pertidaksamaannya itu benar, maka saya akan mengarsir bagian daerah yang salahnya itu di sini. Dan ini merupakan DHP-nya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian yang B, yaitu 6X tambah 2Y lebih dari 10, apakah pertidaksamaannya ini benar atau salah. Nah, sebelumnya diketahui di soal itu substitusi nilai X yaitu 0, Y juga 0. Maka 6 dikali 0 ditambah 2 dikali 0, lalu 6 kali 0 itu 0 tambah 0, maka jawabannya 0 lebih dari 10 itu salah. Untuk grafiknya, nah kan tadi di soal itu jawabannya kalau 6X tambah 2Y lebih dari 10 itu salah, maka yang saya arsir itu yang salahnya. Itu yang di sini. Nah, jadi ini DHP untuk yang soal tadi yang bagian B. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Sausan Marsha Purnomo dari kelas 10 4, absen 34. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pertidaksamaan linier dua variabel pada halaman 138 sampai 139. Sebelumnya, saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Di sini, Kiki adalah panitia perayaan Hari Kemerdekaan di RT. Dari kas RT, ada uang sebesar 500.000 yang dapat digunakan. Untuk penyelenggaraan perlombaan, dibutuhkan 20.000 per anak. Hadiah untuk pemenang dianggarkan 40.000 untuk setiap jenis perlombaannya. Diharapkan ada lebih dari 13 anak yang berpartisipasi. Tentukan apa saja kemungkinannya. Di sini ada salah satu strategi yang dapat kalian gunakan adalah tebak dan perbaiki. Tebak, hitung nilainya. Jika tidak memenuhi syarat, perbaiki tebakan kalian. Oke, kita lanjutkan. Jadi di sini sudah saya buat tabelnya. Jadi di kolom pertama ada banyaknya perlombaan, terus ada biaya hadiah, banyaknya anak, biaya penyelenggaraan, dan biaya totalnya. Karena tadi di soal ada kata tebak dan perbaiki, maka kita akan tebak perlombaan dan tebak biaya banyaknya anak, dan kita totalkan. Jika melebihi dari total 500.000 akan kita perbaiki. Misalkan kita taruh di sini 5 perlombaan. Lalu di sini biaya hadiah. Di sini kan biaya hadiah itu di setiap jenis perlombaannya ada 40.000. Jadi kita 5 dikali 40.000 sama dengan 200.000. Di sini kita akan menebak banyaknya anak, dan tebakannya harus lebih dari 13 anak. Oke, mungkin di sini saya akan menaruhnya 4
anak. Maka di sini saya akan menulis 14 anak dikali 20.000 karena biaya penyelenggaraan per anaknya itu ada 20.000. Jadi dikali 20.000 sama dengan 14 dikali 20.000 itu 280.000 rupiah. Sini biaya totalnya kita akan menjumlahkan hasil biaya hadiah dan hasil biaya penyelenggaraan. Totalnya itu adalah 480.000. Nah, dari biaya totalnya ini kita bisa simpulkan bahwa tebakan kita itu benar. Tebakan kita itu memenuhi syarat yang ada. Karena di sini total dari RT-nya mendapat 500.000. Di sini kurang dari 500.000, berarti tebakan kita benar, memenuhi syarat. Lalu kita akan menebak tebakan kedua. Saya akan menaruhnya di sini banyak perlombaan itu 4. Maka seperti tadi 4 dikali 40.000 sama dengan 160.000. Di sini saya akan menaruhnya sekitar 15. Maka di sini 15 dikali 20.000 sama dengan 15 dikali 20.000. 15 kali 20.000 itu 300.000. Maka totalnya itu 160 ditambah 300.000. Hasilnya adalah 460.000. Tebakan kedua memenuhi syarat. Bisa kita katakan memenuhi syarat karena kurang dari 500.000. Kita akan menebak tebakan ketiga. Banyaknya perlombaan kita taruh di sini 3. Seperti tadi 3 perlombaan dikali biaya hadiah sebanyak 40.000 sama dengan 3 kali 40.000 itu 120.000. Banyaknya anak kita taruh 14 dikali 20.000 sama dengan 280.000. Biaya totalnya kita jumlahkan hasil biaya hadiah dan biaya penyelenggaraan. 300 hasilnya 400.000. Maka tebakan kita memenuhi syarat. Nah, kita akan melanjutkan tebak yang keempat. Coba kita tulis di sini 5. Maka di sini kita tulis 5 dikali 40.000 sama dengan 200.000. Di sini kita taruh 16. Maka di sini 16 dikali 20.000 sama dengan 16 dikali 20.000 itu 320. Jadi hasilnya biaya totalnya 200 ditambah 320. Jadinya 520. Nah, tebakan kali ini tebakannya tidak memenuhi syarat, maka kita bisa tulis tidak benar. Jadi akan kita perbaiki. Coba kita tulis di sini 4 perlombaan. Di sini kita tulis 4 dikali 40.000 sama dengan 4 kali 40.000 itu 160.000. Di sini kita taruh banyaknya anak itu 16. Jadinya 16 dikali 20.000 sama dengan 320.000 rupiah. Hasilnya 160 ditambah 320.000
480.000. Maka kita dapat menyebutkan hasil tersebut berhasil karena totalnya adalah 500 masih di bawah 500. Tebakan terakhir, kita akan mencoba 3 perempuan. Di sini 3 dikali 40.000 sama dengan 3 kali 40.000 itu 120.000. Banyaknya anak, kita tulis 17 anak. Di sini biaya penyelenggaraannya 17 dikali 20.000. 17 kali 20.000 itu 340. 340.000. Lalu 120 ditambah 340.000 adalah 460.000. Jadi tebakan yang terakhir bisa kita simpulkan dapat memenuhi syarat karena masih di bawah 500.000 yang telah diberikan oleh RT. Nah, selanjutnya kita akan mencobanya dengan persamaan matematika, model matematikanya. Jadi kita akan hapus terlebih dahulu. Nanti hasil model matematikanya kita samakan sama hasil yang ini. Apakah benar? Jadi teman-teman, di sini sudah ada model matematikanya, yaitu 20x ditambah 40y kurang dari sama dengan 500. Terus di sini ada x lebih dari 13. Jadi di sini keterangannya x yaitu banyaknya anak, y itu banyaknya perlombaan. Dari model matematika ini kita merepresentasikannya dari tabel sebelumnya yang telah kita buat. Kita ambil sampel persamaan yang pertama pada tabel sebelumnya, yaitu 20x tambah 40y kurang dari sama dengan 500. Lalu x lebih dari 13. X-nya itu kan banyaknya anak. Dari tabel yang sebelumnya, kita banyaknya anak lebih dari 13. Jadi kita sudah memenuhi syarat lebih dari 13 ini. Langsung saja, yaitu 20. Tabel yang pertama, tadi tuh ada 14 ditambah 40, y-nya itu 5. 20 kali 14 itu 280 ditambah 40 dikali 5 itu 200. Apakah ini kurang dari 500? Kurang dari sama dengan 500? Mari kita buktikan. 280 ditambah 200 itu sama dengan 480. Jadi tabel yang di awal sama model matematika yang kita kerjakan yang ada di sini hasilnya membuktikan sama. Sekian dari saya penjelasan dari halaman 138 sampai 139. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bas ialah Yanti memiliki perusahaan penghasil latar koko yang mampu menghasilkan dua jenis barang, yaitu barang A dan barang B. Masing-masing tersebut dibuat dengan menggunakan dua mesin, yaitu mesin M1 dan M2. M2 menurut Yanti merupakan produk untuk membuat barang A. Setelah menuliskan model matematika, selanjutnya melukiskan daerah penyelesaiannya dari sistem pertidaksama linear yang telah diperoleh. Jadi kita menentukan titik potongnya. Karena banyaknya barang A dan barang B tidak mungkin negatif, maka kita menuliskan dengan lebih dari atau sama dengan 0.
Setelah menuliskan model matematika, selanjutnya melukiskan daerah penyelesaiannya dari sistem pertidaksamaan linear yang telah diperoleh. Jadi menentukan titik. Selanjutnya menentukan titik potong pertidaksamaan yang kedua. Karena tanda kurang dari sama dengan, maka arsirannya mengarah ke sebelah kiri garis, atau lebih atau sama dengan arsirannya ke kanan garis mengarah ke atas atau kanan garis. Y lebih dari sama dengan 0 mengarah ke kanan garis, sedangkan X lebih dari atau sama dengan 0 mengarah ke atas atau kanan garis. Oke, jadi sekarang saya akan membantu menyelesaikan soal cerita tentang penjahit. Jadi langkah yang pertama, kita bikin terlebih dahulu model matematikanya dengan cara melihat angka yang ada di dalam tabel dalam cerita tersebut. Banyak kemeja model pertama ditandai dengan X dan banyak kemeja dengan model kedua ditandai dengan Y. Oke. Jadi jumlah jenis kain pertama itu 150. Maka model matematikanya adalah 2,1x ditambah 1,6y kurang dari sama dengan 150. Jumlah kain jenis kedua sama dengan 80, maka 0,7x ditambah 1,2y kurang dari sama dengan 80. Penyelesaian selanjutnya kita cari titik koordinatnya. Yang pertama kita pakai dari jumlah jenis kain pertama. Kita cari dulu X-nya, lalu kita cari yang Y. Kita akan mencari pada jenis kain pertama terlebih dahulu. Kita akan mencari X dan Y. Pertama saya akan mencari Y-nya terlebih dahulu. Berarti 2,1x ditambah 1,6y sama dengan 150. Kita ganti x-nya menjadi 0. 2,1 dalam kurung 0 ditambah 1,6y sama dengan 150. 1,6y sama dengan 150 per 1,6. Berarti y sama dengan 93,7. Kita udah ketemu titiknya untuk yang Y. Sekarang untuk yang X, 2,1x ditambah 1,6y sama dengan 150. Y-nya kita ganti menjadi 0. 2,1x ditambah 1,6 dalam kurung 0 sama dengan 150. 2,1x sama dengan 150 per 2,1. X sama dengan 71,42. Lanjut ke jenis kain kedua. Untuk jenis kain kedua masih sama caranya. Yang pertama saya akan mencari Y-nya terlebih dahulu. Berarti X-nya yang kita ganti menjadi 0. 0,7x ditambah 1,2y sama dengan 80. 0,7 dalam kurung 0 ditambah 1,2y sama dengan 80. 1,2y sama dengan 80 per 1,2. Y sama dengan 66,6. Lanjut mencari X-nya. 0,7x ditambah 1,2y sama dengan 80. Berarti Y-nya nanti kita ganti menjadi 0. 0,7x ditambah 1,2 dalam kurung 0 sama dengan 80. 0,7x sama dengan 80 per 0,7. X sama dengan 114,2. Dan selanjutnya digambar kurvanya seperti ini. Oke, jadi di sini misalkan sepeda gunungnya itu sama dengan X, maka X itu lebih dari atau sama dengan 0. Dan jika Y-nya itu, sepeda balapnya itu sama dengan Y, maka Y itu lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian di sini seorang pedagang membeli 25 sepeda untuk persediaan. Jadi X tambah Y itu kurang atau sama dengan dari 25. Di sini jika mengambil X sama dengan 0, maka kita mendapatkan Y sama dengan 25. Jadi titik pertama yang kita dapatkan dari sini adalah 0,25. Kemudian jika kita mengambil Y sama dengan 0, maka kita akan mendapatkan X sama dengan 25. Jadi titik keduanya itu 25,0. Kemudian di sini jika
Cuman di sini harga sepeda gunungnya itu 1,5 juta dan harga sepeda balap itu 2 juta serta modalnya itu 42 juta. Jadi 1,5 juta X ditambah 2 juta Y itu kurang atau sama dengan dari 42 juta. Kemudian ini kita bagi dengan 100.000, jadinya 15X tambah 20Y kurang dari atau sama dengan 420, dan kita bagi lagi dengan 5, jadinya 3X tambah 4Y sama dengan kurang dari atau sama dengan 84. Kemudian jika kita ambil X sama dengan 0, maka Y-nya itu kita mendapatkan 21, dan ini titik pertama yang kita dapatkan adalah 0,21, dan jika kita ambil Y sama dengan 0, maka X-nya kita akan mendapatkan 28. Jadi titik keduanya itu 28,0. Kemudian di sini keuntungan sebuah sepeda gunung itu 500.000 dan sepeda balap itu 600.000. Maka fungsi sasaran yang kita dapatkan adalah F dalam kurung X, Y sama dengan 500X ditambah 600Y. Sini model matematikanya yaitu X tambah Y kurang dari atau sama dengan 25, kemudian 3X tambah 4Y kurang dari atau sama dengan 84. Kemudian sini X-nya juga lebih dari atau sama dengan 0, dan Y juga lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian sini ada grafiknya yang sudah saya gambar, dan sini kita bisa mencari titik potong dengan mengambil dua dari salah satu persamaan yang terdapat di matematika. Sini ada X tambah Y sama dengan 25 dan 3X tambah 4Y sama dengan 24. Agar kita bisa mengeliminasi 4Y, maka kita akan mengkalikan X tambah Y sama dengan 25 dengan 4. Jadinya 4X tambah 4Y sama dengan 100 dikurang 3X tambah 4Y sama dengan 84. Jadi 4Y nya habis, terus 4X kurang 3X itu 1X, jadi langsung tulis saja X sama dengan 16. Kemudian sini kita akan mencari Y dengan memasukkan nilai X tadi ke X tambah Y sama dengan 25. Jadinya X tambah Y sama 25, 16 tambah Y sama 25, kemudian 16 nya kita pindahkan, 25 dikurang 16 jadinya 9, jadi Y nya itu 9. Nah, titik potong yang kita dapatkan jadinya adalah 16,9. Jadi berdasarkan grafik tadi itu kita telah mendapatkan 3 titik yang memenuhi syarat penyelesaian, yaitu 0,21, 25,0 dan 16,9. Jika kemudian kita substitusikan ketiga titik ini ke fungsi sasaran tadi. Nah, untuk hasil yang F dalam kurung 0,21 itu 500.000 dikali 0, kemudian ditambah 600.000 dikali 21, hasilnya menjadi 12.600.000. Kemudian yang F dalam kurung 25,0, hasilnya jadi sama dengan 500 dikali 25 ditambah 600.000 sama dengan 12.500.000. Kemudian yang terakhir titik 16,9 sama dengan 500 dikali 15.000 dikali 16 ditambah 600.000 dikali 9. Hasilnya itu jadinya 8 juta ditambah 5.400.000 jadinya 13.400.000. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa nilai keuntungan maksimum yang didapatkan adalah 13.400.000 yang didapatkan dari titik 16,9, yaitu 16 sepeda gunung dan 9 sepeda balap.